Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rati Wahyu Pratiwi Nindya selaku dosen dari mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raditya Jasmine Rarjo dengan NIM 7211422131. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai branding dan marketing produk. Nah, izinkan saya untuk melakukan share screen. Branding dan marketing produk. Terdapat 6 topik pembahasan. Yang pertama adalah introduction, yang kedua merupakan target pasar, yang ketiga adalah proses branding, yang keempat adalah pemilihan platform marketing, yang kelima yaitu rencana dan proses marketing di platform yang akan dipilih, serta yang terakhir yaitu closing. Oke, untuk poin yang pertama yaitu introduction. Di sini saya memilih untuk menjual produk hampers. Nah, hampers itu sendiri dalam istilah bahasa Inggris yaitu sebuah keranjang yang terbuat dari anyaman. Nah, di wilayah Amerika, hampers itu disebut sebagai keranjang untuk peralatan rumah tangga. Nah, setiap barang yang dikemas di dalam sebuah keranjang anyaman, di sana akan disebut dengan hampers. Nah, hampers ini sering disamakan dengan parcel. Padahal, keduanya itu memiliki perbedaan. Nah, parcel dalam bahasa Inggris itu artinya a thing wrapped in paper in order to be carried or sent by mail. Nah, dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu sesuatu yang dibungkus dan dikirim lewat pos. Nah, itu berarti parcel itu lebih cenderung kepada paket yang dikemas oleh kertas. Sedangkan hampers itu adalah wadah yang berbentuk keranjang untuk peralatan rumah tangga. Nah, untuk hamper di sini saya sudah melakukan modifikasi, yaitu dengan mengikuti tren yang ada di dalam masyarakat. Nah, alasan saya untuk memilih produk hampers ini dikarenakan belakangan ini bisnis hampers itu adalah bisnis yang banyak digandrungi oleh masyarakat. Nah, pasalnya hampers itu dijadikan sebagai hadiah di hari yang spesial dengan bentuk yang unik dan juga cantik. Nah, bisa dilihat di dalam grafik bahwa hampers itu memiliki kenaikan yang cukup signifikan di setiap waktunya. Bisa dibilang juga kini hampers lebih banyak diminati dibandingkan dengan parcel. Nah, hampers itu sering dipesan oleh pelanggan yang ingin membuat kado cantik untuk diberikan kepada orang yang tersayang. Maka dari itu, di sini saya fokus untuk membuat hampers di dalam kado ulang tahun. Nah, hampers yang memiliki bentuk yang cantik dan juga bervariasi itu bisa dijadikan sebagai objek foto untuk dipost di dalam sosial media, seperti yang bisa dilihat di dalam gambar. Nah, untuk target pasar, di sini saya menembak semua kalangan, akan tetapi dikhususkan untuk kalangan anak muda, di mana tren ini, di mana hampers ini sedang tren ataupun naik daun dan menjamur di kalangan anak muda dan biasa digunakan sebagai kado ulang tahun untuk diberikan kepada temannya dengan bentuk yang menarik. Oke, mengenai proses branding. Nah, branding awareness adalah kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat bahwa suatu merek tersebut termasuk ke dalam produk tertentu, di mana kesadaran masyarakat itu merupakan elemen ekuitas yang sangat penting, dikarenakan kesadaran merek dapat berpengaruh langsung terhadap ekuitas merek tersebut. Nah, apabila kesadaran konsumen terhadap merek masih rendah, maka dapat dikatakan bahwa ekuitas merek tersebut juga masih rendah. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran konsumen terhadap merek merupakan prioritas untuk membangun ekuitas merek yang kuat. Nah, kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat merek suatu produk itu tergantung kepada tingkat komunikasi merek suatu produk eh, kepada konsumen ataupun persepsi konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Maka dari itu, membranding produk semaksimal ya, maka dari itu kita dapat melakukannya dengan membranding produk semaksimal mungkin di dalam sosial media. Nah, contohnya itu seperti Instagram. Hal tersebut dikarenakan bisnis hampers itu berkutat kepada eh, tampilan visual.
Maka branding pada media sosial itu harus mengedepankan visi keindahan visual dengan memperhatikan setiap gambar yang direncanakan dan juga feed di akun Instagram yang semenarik mungkin. Dan hal yang tidak kalah penting yaitu memperhatikan kualitas serta keunikan produk. Contohnya itu seperti ini, dengan membuat kartu ucapan yang unik dan juga menarik, supaya dapat menarik eh, pelanggan. Baik, pemilihan platform marketing. Berdasarkan laporan tersebut atau platform e-commerce pilihan masyarakat Indonesia, bahwa Shopee berhasil mengungguli 7 platform e-commerce lainnya, yaitu berada di posisi pertama dengan meraih persentase sebesar 77%. Nah, hasil tersebut itu mengalami peningkatan sebesar 3% jika dibandingkan dengan hasil survei pada periode sebelumnya. Sementara itu, jika membaca data berdasarkan kelompok usia, mayoritas responden pengguna Shopee berusia 15 hingga 19 tahun. Nah, tingginya eksistensi Shopee sebagai situs elektronik komersial pada gilirannya itu memberikan korelasi positif terhadap jumlah pendapatan yang dihasilkan. Maka dari itu, untuk platform e-commerce, saya memilih untuk menggunakan Shopee. Baik, rencana dan proses marketing platform yang akan dipilih. Yang pertama itu dengan melakukan penerimaan pesanan custom, di mana sudah banyak yang memulai bisnis ini, tentu saja kita itu harus memperhatikan uh, kompetitor dari kita. Nah, sebagai pemilik dari usaha hampers, ada baiknya jika memberikan layanan yaitu menerima pesanan hampers sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, jika mereka masih belum menemukan ide yang menarik, maka tugas kita adalah untuk mencari konsep yang bagus dan cocok. Maka dari itu, konsumen ataupun pelanggan merasa nyaman belajar di tempat kita. Nah, contoh itu seperti ini. Yang digambar itu dengan em, custom, yaitu custom hampers secara yang dipilih melalui warna, yaitu warna pink. Yang kedua, tentukan pilihan tema yang tersedia dan buat katalog. Nah, cara kedua ini bertujuan supaya bisnis hampers kita diminati oleh semua orang, yaitu dengan menyediakan pilihan tema seperti hampers makanan, pakaian, skincare, kosmetik, dan lain sebagainya. Di sini saya berfokus kepada hampers untuk kado ulang tahun, nah di mana di sini saya membuat katalog, yaitu adalah katalog hampers untuk cewek, hampers cowok, dan juga item tambahan hampers. Nah, maka dari itu, dengan dibuatnya katalog ini dapat mempermudah pembeli untuk melihat secara jelas mengenai produk yang kita jual. Yang ketiga yaitu pertimbangkan metode penjualan sesuai dengan budget. Nah, jika memiliki uh, budget ataupun pendanaan yang minimal ataupun sedikit, maka kita dapat menerapkan sistem yang bernama sistem pre-order. Di mana sistem pre-order ini berguna untuk meminimalisir kerugian akibat barang ataupun paket hampers yang tidak habis terjual. Dikarenakan variasi bentuk, hiasan, dan isi hampers yang beragam itu berpotensi memberi keuntungan yang beragam. Maka dari itu, selain itu, maka dari itu sistem ini cocok untuk mengawali bisnis hampers supaya lebih mengenali selera dari konsumen ataupun dari pasar. Apalagi resiko kerugian bisnis ini juga sangat kecil dengan mengingat hampers itu dibuat berdasarkan sistem pre-order. Artinya, pelanggan harus melakukan pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu, baru kita akan membuatkan hampers sesuai dengan pesanan dari mereka. Baik, conclusion untuk eh, topik hari ini yaitu hampers adalah suatu bingkisan dalam keranjang rotan yang ternyata memiliki nilai jual yang tinggi jika diberikan sentuhan dari inovasi dan juga kreativitas. Dan juga bisnis hampers itu semakin marak dikarenakan sebagian masyarakat kita sudah mulai mengikuti tren yaitu memberikan hadiah spesial untuk acara yang spesial.
ataupun acara ulang tahun, serta semakin dikenali suatu produk, maka semakin kita memudahkan untuk memasarkan produknya secara luas. Nah, adanya kemajuan teknologi itu mewajibkan kita harus dapat beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi dengan melalui pemanfaatan e-commerce. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya memanfaatkan e-commerce, yaitu e-commerce Shopee. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.